ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah memberikan ahli kubur, kita bertawasul mudah-mudahan ahli kubur kita di dalam kuburnya, di dalam kubur dari Allah min kadil jannah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mudah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kesempatan kali ini akan mengisi atau curah ilmu akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Amiruddin. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukaramin yang saya hormati dan kita muliakan bersama-sama guru kita Bapak Ustaz Saifuddin. Hadirin mukaram yang saya hormati Bapak Ustaz Sanusi, Bapak Ustaz Abdul Hamid, dan tokoh masyarakat Bapak Haji dan Bapak Edi, wabil khusus jamaah taklim malam Kamis RT 01. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan panjangkan umur kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jauhkan kita dari segala macam bala dunia. Ala habibna wa alaihi sallallahu alaihi wa sallam Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala, aslun asbabul tayammumi salasatun. Hari ini kita bicara tentang tayamum, karena kampung kita, kota kita sudah berapa minggu, beberapa bulan sudah lama tidak turun hujan. Otomatis kita sudah mulai memasuki masa-masa kemarau. Khawatir di antara kita ada yang sudah mulai asat sumurnya atau wilayahnya sudah mulai sedikit airnya. Pas malam ini kita bahas sedikit tentang sabab-sabab dibolehkannya tayamum. Itu ada 3. Asbabul tayamum ini salah satu sebab-sebab dibolehkannya tayamum itu ada 3. Yang pertama, faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyadu ilaihi lil maqasil hayawanil muhtaramin. Jadi kita boleh bertayamum. Yang pertama itu faqdul ma'i, sedikitnya air. Hari ini kan sudah mulai sedikit tuh air. Saya lihatin di mana-mana setu udah mulai kering, empang mulai kering. Saya lihatin itu setu Cilodong, saya lihatin biasanya airnya tinggi, sekarang airnya udah mulai saat udah mulai surut gitu. Terus sama empang-empang juga saya lihatin tuh pada kering, empang-empang gitu. Nah otomatis ini mempengaruhi semua kita di rumah. Nah ketika faqdul ma'i, air udah mulai berkurang, air udah mulai menipis kebutuhan kita, otomatis itu kita harus siap-siap untuk tayamum gitu. Kalau seandainya di kampung ini sudah tidak ada air,
sekali ada air jaraknya 2 kilo di Bogor sana ke Cibinong. Di sini udah susah air, udah jarang air, itu kita bisa masuk sebab-sebab dibolehkan untuk tayamum. Terus yang kemudian wal maradu, sakit yang disebabkan dilarang untuk tidak boleh kena air. Kan ada Pak, dokter bilang bapak ibu tolong anaknya jangan sampai kena air. Kalau seandainya kena air, ini bahaya, penyakitnya malah tambah parah. Ada tuh penyakit yang kayak gitu. Ya contoh misalnya penyakit cacar tuh jangan mandi mah udah bikin jadi. Aturan cuma ada di tangan doang, gara-gara mandi air udah badan-badan, muka-muka gitu. Nah itu biasanya kalau udah ada larangan dari dokter tidak boleh mandi, nah itu boleh disebabkan untuk sabab-sabab untuk tayamum. Kemudian yang ketiga wa ihtiyazu ilaihi lil atosi hayamanil muhtaromin. Ada air sedikit, terus air sedikit ini kita menjaga ada hewan yang haus dari kekurangan air untuk minum. Terus hayawanil muhtaromin, hewannya ini yang dihormati. Dimaksud dengan hewan ini Pak, manusia, binatang itu termasuk hewan. Kita kan kalau di dalam ilmu biologi ini kan termasuk hewan Pak. Kategorinya jenis hewan. Cuman kita di anunya manusia. Nah kalau ada hewan yang dihormati, terus air itu sedikit, kita boleh tayamum. Air yang sedikit itu buat hewannya haus. Ghairul muhtarimin, ada beberapa hewan yang tidak dihormati. Seperti apa? Tarkul sholati wa zanil muhson wal murtadi wal kafiril harbi wa kalbul aqulu wal hinzir. Jadi ada hewan yang tidak dihormati. Artinya kalau ada air sedikit, udah buat kita wudhu aja. Dia mah nggak perlu diutamakan. Siapa aja? Tarkul sholati, misal ada orang yang kehidupannya di kampungnya jarang sholat, sering ninggalin sholat. Terus kita mau wudhu nih, dia lagi haus banget tuh orang. Terus ada air sedikit, mau kita pakai wudhu, terus dia haus banget. Sedangkan di dalam kitab Safinah itu kalau ada air sedikit, ada hewan yang dihormati, maka kita harus ngalah airnya buat yang haus. Kita nggak boleh pakai wudhu, kita harus ke tayamum. Tapi kalau tarkul sholati, ada orang yang jarang sholat, yang sering ninggalin sholat, subuh sering ninggalin, zuhur sering ninggalin, asar, maghrib, isya, itu termasuk kategori hewan muhtaromin. Itu dia termasuk bukan hewan yang dihormati. Yang kedua, wazanil muhson, orang yang sudah punya pasangan, suami sudah punya istri udah punya suami, terus dia masih jinah sama orang lain, itu maka disebutnya jinah muhson. Hukumannya berat banding sama yang masih bujangan. Nah kalau ada orang yang kayak gini, wah dia tukang main cewek, tukang main laki, ada air sedikit, kita mau buat wudhu, terus tiba-tiba dia kehausan, udah parah hausnya nih dia. Yaudah, itu yang kayak gitu pakai aja buat wudhu. Kecuali orangnya orang alim, orang baik, ya kasih dia buat minum, kita tayamum kayak gitu. Wal kafiri wal murtadi, dan orang yang murtad keluar dari Islam. Ada orang yang keluar dari Islam, itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati, yang kayak gitu. Sama seperti tadi.
Wal kafir harbi, orang kafir yang diperangin. Kafir itu ada dua, ada kafir jismi, ada kafir harbi. Kalau kafir jismi, kafir yang dilindungin. Di kampung kita di RT 1 ada orang non muslim, tapi dia baik sama tetangga, suka ngasih sayur, makanan, suka ngasih kue. Nah yang kayak gitu harus dilindungi Pak sama kita orang Islam. Nggak boleh dimusuhi, nggak boleh disakitin, nggak boleh dijahatin, nggak boleh didegigin, walaupun dia non muslim. Nah yang kayak gini namanya disebutnya kafir jismi, harus dilindungi sama orang Islam. Baik itu dilindungi hartanya, kehormatannya, keluarganya, rumahnya, bandanya, semua harus dilindungi sama orang Islam. Beda lagi sama kafir harbi. Kalau kafir harbi, kafir yang harus kita perangin. Orang lagi ngaji, dia nyetel musik kenceng, bugar. Orang lagi sholat, dia nyetel apa, bugar. Musuh banget sama orang Islam, benci. Walam tardo anka yahudu wala nasor hatta tatabila millatahum. Nah yang kayak gitu termasuk orang-orang